Halo Sobat Semandap, kembali lagi di podcast of Semandap bersama saya Gusman Herjanggoro yang akan jadi host pada hari ini. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun dan kapanpun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih guys, yaitu Zara kelas dari kelas 11 dan Mahfud dari kelas 5 sebagai perwakilan dari Duta Genre SMA Negeri 2 Pringse. Boleh sapa dulu sama Semandapnya? Halo Sobat Semandap. Oke. Gimana nih kabar dan perasaan kalian hari ini? Untuk kabar dan perasaan saya hari ini sangat senang dan bangga juga karena bisa diundang ke podcast SMA di Dropin saya. Kabar kami saat ini senang dan bangga atas diundangnya ke podcast SMA di Dropin. Oke. Bisa diceritain nggak sih awal mula kalian tertarik untuk join genre itu apa? Jadi awal mulanya itu untuk bikin genre pastinya karena adanya minat, terus juga karena adanya keinginan. Jadi kami bisa ikut Duta Genre itu, alhamdulillahnya mendapatkan gelar karena ini adalah usaha kami. Maka dari itu karena pastinya adanya dan keinginan. Ini karena dan kenal ya dari yang tahun mungkin ini gitu. Sebelum kalau dari saya mungkin karena sama niat dan minat ya. Oke. Ya kan kayaknya baru banget ya kayak bilangnya. Gimana sih perasaan kalian setelah terpilihnya menjadi Duta Genre SMA Negeri 2 Pringse? Pastinya perasaannya waktu jalan itu sangat senang. Terus alhamdulillah bersyukur banget karena bisa jadi juara tentang Duta Genre. Juga harus bangga sama diri sendiri juga. Karena ini tuh bukan cuma gelar, tapi tentang gimana kita bisa jadi contoh yang baik dari remaja. Jika dengan kata genre, sebenarnya apa arti genre dan arti Duta Genre itu sendiri? Kalau dengar genre sama Duta Genre itu sebenarnya agak mirip. Jadi kalau genre itu generasi berencana yang memang remaja yang memiliki perencanaan yang matang untuk masa depan. Nah kalau Duta Genre ini adalah salah satu remaja yang memang sudah terpilih untuk menjadi tangan kanan untuk membantu remaja sekarang ini. Bisa ceritain nggak sih kebiasaan dan kegiatan apa aja Duta Genre itu? Mungkin kebiasaan dan kegiatan Duta Genre kita yaitu memberikan wawasan tentang bahayanya seks bebas, hamilan di usia dini atau pernikahan di usia dini, tentang bahayanya nafsa ini. Oke, kan banyak banget nih pergaulan bebas di dunia luar dan di Semanda. Kalau boleh tahu contohnya apa sih? Kalau contoh di pergaulan bebas di lingkup sekolah ya itu seperti merokok, bolos di jam pelajaran, serta tidak mengerjakan tugas. Kalau di masyarakat mungkin ikut serta dalam tawuran dan kegiatan yang tidak bermanfaat. Oke. Kalau boleh tahu dari kegiatan genre sebagai duta apa saja program unggulan dari kalian yang akan kalian jalankan? Sebagai Duta Genre yang baru terbit, kami akan melaksanakan beberapa program seperti Sapa Teman Sebaya. Nah, jadi Sapa Teman Sebaya ini tuh kayak perkumpulan kepada remaja-remaja lain, ibaratnya sosialisasi dan edukasi. Jadi di sini kita itu membahas tentang isu-isu yang memang sering terjadi di remaja. Nah, dengan memberikan wawasan yang memang penting untuk remaja, yang mudah dan kreatif agar remaja bisa menerima. Oke. Menurut kalian, genre itu dekat nggak sih sama kehidupan remaja sehari-hari? Menurut kita, genre itu sudah benar. Tapi kita harus lebih dekatkan kepada remaja saat ini. Karena remaja saat ini minimnya kesadaran tentang masa depan serta kurangnya kedisiplinan terhadap musuh untuk ke depan. Oke. Gimana nih cara remaja khususnya SMA Negeri 2 Pringse dapat menerima layanan yang diberikan genre sendiri? Jadi untuk bisa mendapatkan layanan genre itu sebenarnya sederhana. Jadi kita sebagai Duta Genre itu bisa melakukan beberapa sosialisasi tentang kelas, edukasi, atau pertemuan ya interaktif kayak gitu misalnya. Terus juga bisa melalui media sosial dan memberikan berbagai kampanye positif. Bisa diberi contoh dulu nggak? Kayak gimana di media sosialnya? Bisa, jadi tuh kalau di media sosial kita kayak bisa buat tentang konten edukatif, tentang misal pernikahan dini, atau memang tentang pentingnya mencegah pacaran dari sekolah, seperti itu. Dan memberikan games juga yang memang bisa diterima oleh remaja yang memang mengedukasi. Nah, dari sekali ya. Boleh dijelasin nggak sih mengapa genre menjadikan remaja sebagai target utama dalam kegiatannya? Nah,
Mungkin kita sebagai duta genre menargetkan remaja karena remaja adalah masa Masalah masa perubahan ya. ke dewasa. Nah, masa ini biasanya dia akan mencoba-coba hal baru atau menginginkan sesuatu yang dia tidak. Nah, oleh karena itu kita sebagai duta genre memberikan wawasan atau memberikan seperti bimbingan untuk agar tahu rencana untuk seperti yang benar gimana, yang salah ini. Oke, kalau boleh tahu ya, apa itu isu utama masalah remaja saat ini dan bagaimana genre memberikan solusi akan hal tersebut? Jadi solusi utamanya tuh sebenarnya banyak banget, kayak tentang pendidikan, terus kesehatan mental, manajemen waktu, tentang kesehatan diri juga. Itu biasanya memang isu-isu yang sering terjadi di generasi saat ini. Jadi kita sebagai duta genre, kita biasanya akan mengadakan berbagai sosialisasi, edukasi, dan pertemuan agar remaja ini bisa menghindari hal-hal yang memang tidak diinginkan di hidup ini. Oke, aku mau nanya nih, kan tadi ada manajemen waktu ya. Sebenarnya sih kamu biar manajemen waktu bisa yang benar gitu. Jadi biasanya manajemen waktu yang saya lakukan itu tuh membuat jadwal yang memang struktur. Misal hari ini ada beberapa kegiatan di jam berapa dan selesainya sekian jam berapa gitu. Nah nanti kita itu melaksanakannya sesuai jam tersebut yang memang udah kita jadwalkan. Dan itu biasanya akan membantu kita untuk lebih terstruktur dalam melakukannya. Nah, oleh karena itu kita sebagai remaja mulai jadi dan jangan takut gagal karena kegagalan itu inti dari kesuksesan. Oke, lalu beberapa penting peran genre untuk remaja saat ini. Peran genre mungkin sebagai kita genre penting bagi remaja karena remaja itu harus diberikan wawasan. Nah, karena itu kita sebagai genre memberikan wawasan seperti bahaya tersebut, seks bebas, nafsa, dan berdoa. Oke, menurut kalian ya, hal apa yang sering diremehkan oleh remaja tapi ternyata sangat tinggi dari ini? Mungkin hal saat pembagian waktu. Ini pertanyaan yang jadi saya. Hal apa yang paling kamu nikmati dari kegiatan genre ini? Hal yang kita nikmati saat berkumpul sama ini yaitu berkumpul dengan teman, saling speaking, dan mencoba hal baru lainnya. Karena kita mendapatkan wawasan, mendapatkan pengalaman baru, serta mendapatkan banyak teman di lingkup yang baru. Ya, ya. Dari semua kegiatan genre tersebut, mana yang paling berkesan atau yang kamu suka? Sebenarnya kalau kegiatan genre itu kita semuanya suka, tapi ada yang lebih suka itu ketika memang pertemuan. Karena di pertemuan ini kita itu banyak teman yang memang dari latar belakang yang berbeda. Jadi dari sini itu kita bisa memang bertemu dengan banyak orang dan mengenalnya lebih dalam. Kalau soal teman ya, menurut kalian teman yang paling enak diajak ngobrol itu kayak gimana sih? Teman yang enak ngobrol itu teman yang memang bisa mendengarkan kita, bisa mengingat kita tanpa menghakimi. Ketika kita bercerita, teman itu tuh tidak selalu menyalahkan kita. Jadi itu teman yang paling enak. Ya, frekuensi ya, ya. Jadi, pernah nggak sih ngerasa ditemenin sama seseorang tentang banyak di masa ini? Pernah pastinya, karena biasanya teman yang kayak gini tuh malah buat kita lebih berasa dihargai, karena nggak semua cerita itu harus dikasihan. Kadang kita tuh cuma butuh pendengar yang lebih baik. Kalau pernah nggak sih dapat respon ini atau lucu dari teman-teman waktu bahas gini? Pernah, seperti oh ini yang ini kemarin, oh ini yang dulu ya, oh ini nih yang jadi legendary ya. Menurut kalian sendiri, masa depan itu sesuatu yang ditunggu atau tidak bisa dilakukan sih? Sebenarnya dua-duanya antara menunggu dan ditunggu. Jadi itu sebenarnya masa depan itu bukan masa depan yang menunggu kita, tapi kita yang bergerak bagi mencapai masa depan itu. Jadi kita bisa nyiapin pelan-pelan agar masa depan kita itu lebih terencana dan Harus dari diri kita sendiri ya? ya dari dimulai dari diri sekarang. Kalau kamu bisa ngingetin diri kamu yang sendiri di masa lalu, kamu bakal bilang apa? Yang pastinya jangan lelah untuk berproses, terus jangan takut gagal, karena memang sebenarnya kegagalan itu emang kunci awal kita dari tujuan berhasil. Dan kalau mungkin mengingat di masa lalu,
seperti di SMP ya. Mungkin saya akan belajar sih, soalnya kan saat ini nilai itu sangat berpengaruh ya. Bagi menentukan masa depan juga kan sesuai dengan nilai di bidang akademik maupun akademik. Mungkin saya akan meningkatkan hal tersebut di masa depan. Halo Pak, yang bikin kamu pengen jadi diri kamu yang lebih baik. Sebenarnya hal yang buat jadi diri aku sendiri itu tuh yang pertama jadi orang yang peduli, terus jadi orang yang ramah bisa melakukan hal lain, terus jadi orang yang dewasa, terus nggak gampang terpancing emosi. Perubahan kecil apa yang pernah kamu lihat dari adanya kegiatan Jimmy? Mungkin perubahan kecil yang kita lihat selama ini, kita sebagai duta Jimmy, teman lebih terbuka terhadap masalah yang dia alami, seperti cerita tentang keseharian dia, oh dia begini, seperti ini. Jadi dia itu nggak lebih pasif, jadi yang tadinya takut nggak mau bercerita karena memang kan dapat kepercayaan orang lain itu memang susah. Nah jadi mereka lebih mau bercerita ke kita karena memang kita sebagai pendamping sama penggerak, mereka lebih mau bercerita gitu. Terus juga mereka lebih berani buat rencanain masa depan mereka ya, kalau dengan bertanya kayak gitu. Pesan apa yang ingin kamu sampaikan untuk remaja Gen Z saat ini? Mungkin pesan dan pesan untuk remaja saat ini, tidak usah takut terhadap omongan orang, karena omongan orang itu biarin aja, besok juga hilang. Kalau dari diri aku buat kesembuhan generasi Indonesia ini itu jangan pernah takut berproses, jangan pernah nyanyiin kesempatan maupun sekecil itu sekecil apapun itu jangan sia-siain. Karena biasanya hal sekecil ini tuh yang memang bahwa kita tuh lebih besar nanti di masa depan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat Zahra dan Mahfud untuk menyempatkan hadir di podcast kali ini. Nah, dari obrolan kita hari ini, kita bisa lihat kalau genre itu bukan soal program atau title semata. Genre hadir sebagai teman yang mau didengerin, temenin, dan ngajak remaja buat pelan-pelan kenal diri sendiri serta mikirin masa depan tanpa harus merasa tertekan. Lewat hal-hal sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Genre jadi ruang aman untuk tumbuh dan berubah menjadi versi lebih baik tadi. Semoga obrolan kali ini bisa jadi pengingat kalau menyiapkan masa depan bisa dimulai dari langkah kecil hari ini. Tak terasa ya, kita sudah berada di penghujung podcast pada hari ini. Semoga podcast kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Tak lupa berterima kasih kepada Sobat Semada yang selalu setia menonton podcast kami. And see you guys. Bye-bye.